Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yesbis, saya tidak pernah berhenti mengajak sahabat Yesbis untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi usia panjang, diberi rizki, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Sahabat Yesbis, baru saja saya terperanjat ketika saya pulang dari besuk kawan saya di rumah sakit. Saya kemudian ditunjuki layar HP-nya dia sebuah chat WhatsApp dari seorang kawan dekatnya, sehingga dia harus mengucurkan air mata. Ya, saya baca chat itu dengan hati-hati dan pelan-pelan. Pesan menarik dari seorang kawan dekat kepada kawan yang sedang berbaring di rumah sakit, yang menurut perhitungan zahir kawan kita ini tinggal menunggu waktu saja. Ya, tadi saya sempat berdoa semoga ia diberi umur yang panjang, dan dia menangis sesenggukan karena bisa jadi sesaat lagi, nanti, esok, atau lusa, atau kapanpun. Sahabat Yesbis tercinta, saya ingin membaca catnya ulang, yang kemudian saya share dan saya kirim ke HP saya. Menarik untuk menjadi nasihat saya dan juga sahabat Yesbis di saat sore menjelang berbuka puasa ini. Begini catnya: jangan pedulikan jasadmu yang akan busuk dan hancur. Kaum muslimin di sekitarmu akan melaksanakan kewajiban mereka untukmu, memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu, menguburkanmu. Yakinlah bahwa dunia tidak sedih dengan kematianmu. Alam semesta tidak berduka atas kepergianmu. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu. Perekonomian akan terus berputar. Pekerjaanmu akan digantikan orang lain. Hartamu akan pindah tangan secara halal kepada ahli warismu. Sementara kamu yang akan dihisab atas segala sesuatu, hingga perkara yang besar sampai dengan perkara yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada cat berikutnya saya baca lagi. Yang pertama, lepas darimu adalah namamu. Saat Anda meninggal, orang-orang akan bertanya, di mana jenazahnya? Bukan namamu. Mereka tidak akan memanggilmu dengan namamu lagi. Namamu tinggal kenangan belaka. Ketika mereka akan mensolati, mereka bilang kepada kawan-kawan yang lain dan bertanya, disolatkan di mana jenazahnya? Mereka tidak lagi menyebutkan namamu. Betapa cepat namamu hilang berlalu. Ketika mereka akan menguburkanmu, mereka berkata kepada kawan-kawan yang mengiring jenazahmu, dekatkan sini mayatnya, tanpa menyebutkan namamu lagi. Sahabat Yesbis tercinta, dari chatting ini kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman sesungguhnya adalah sebuah pengingat bagi kita semuanya. Yang pertama, sahabat Yesbis, hendaklah kita jangan tertipu oleh sebuah kehormatan, status sosial, dan kelebihan di dalam kelompok kita. Jangan kita terperdaya oleh kedudukan, jabatan, dan nasab keturunan dari mana kita ada. Ya, kita tahu sahabat Yesbis, alangkah fananya dunia ini dan betapa besar apa yang akan kita hadapi. Sesungguhnya sahabat Yesbis, kesedihan orang atas kepergian kita masing-masing itu ada 3 saja. Kalau kita perdalam dan kita renungi dengan baik-baik, orang yang mengenal kita sepintas akan mengatakan, kasihan dia ya,
kasihan keluarganya ya, kena musibah kematian. Yang kedua, sahabat kita akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari dan tentu akan canda tawa lagi bersama kawan-kawan yang lain. Karena kawannya bukan hanya kita saja. Dan yang ketiga, kesedihan mendalam adalah di rumah. Keluarga kita akan bersedih sepekan, 1-2 bulan, atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka akan meletakkan kita dalam sebuah album kenangan saja. Begitulah kisah kita. Dan kita sudah tidak lagi berhambur dengan kawan-kawan sahabat yang lain, tapi kita akan sendirian. Karena kita hanya menjadi sebuah album kenangan bagi manusia di antara kita. Sahabat Yespis, sesungguhnya kisah kita ini jika sudah demikian, baru kita mulai. Karena ada sesuatu yang nyata yang akan kita hadapi sendirian, yakni alam akhirat. Alam inilah yang akan tidak pernah melepaskan kita sama sekali. Dan alam ini juga yang melepaskan kita, yang disebut dengan ketampanan, kecantikan, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Dan kehidupan kita sesungguhnya baru semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang sahabat Yespis, apa yang telah kita siapkan untuk berada di sebuah kampung akhirat kelak? Ini kenyataan yang akan terjadi dan perlu kita renungkan bersama. Kita cek ibadah kita, baik ibadah makhdoh maupun ibadah sosial kita. Cek amal kita, sedekah kita. Bagaimana perilaku kita dan tingkah laku kita? Ya, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari itu, mata kita bertanggung jawab dan mulut kita dikunci karena kaki, tangan, telinga, mata akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Yespis, sungguh kami berdoa dan kita semuanya berdoa. Semoga kita semua menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal itu. Dan kita berada di akhirat, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita ingin mengingatkan kepada kawan yang lain, ingatkanlah bukan dengan kebencian, tapi mata kita adalah penglihatan kasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Sahabat Yespis tercinta, barangkali kita di akhirat kelak akan mengatakan seperti ini. Kalau saja tahu seperti ini, aku akan mengumpulkan hartaku untuk bersedekah. Aku akan melakukan ibadah makhdoh kepada Allah dengan baik. Aku akan haji, aku akan umroh, aku akan puasa. Iya, semuanya kita katakan seperti itu seakan-akan kelak. Karena kita belum mengalaminya. Para ulama pun menjelaskan kepada kita semuanya, jenazah, mayat hanya akan mengatakan bahwa sedekah, anak solih, dan juga berkawan sebagai orang yang beriman, itulah pahala yang paling disukai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat kepada sahabat, mari kita persiapkan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal kebaikan. Ketika kita bertakziah, dan bahkan kalau kita membesuk kawan-kawan yang sudah sakit, maka yang kita siapkan adalah bukan mereka, tapi diri kita juga untuk menghadapi alam akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapannya, dan amal ibadah kita diterima olehnya. Akhirnya, semoga ini menjadi pengingat untuk saya sendiri dan juga sahabat Yespis dimanapun saat ini berada.
Saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.